لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita perhatikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bagaimana saat Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Beliau katakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau, wahai Muadz, pergi mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang punya agama, tapi belum bertauhid. Sehingga dikatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Maka hendaknya hal pertama yang engkau dakwahi mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat akan tiadanya ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di riwayat yang lain, wa fi riwayatin ila ayyuwahhidullah, di mana Rasulullah SAW menyebutnya bukan dengan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan fi'il mudhari', dengan kata kerja mudhari', yaitu hendaknya mereka bertauhid kepada Allah. Sehingga dengan jelas kita lihat kata la ilaha illallah, kita dapatkan kata gantinya yaitu at-tauhid. Sehingga apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW saat menyebutkan la ilaha illallah adalah ini, mengajak mereka untuk bertauhid. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka itu taat kepadamu dalam hal ini, artinya mau mereka bertauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin. Maka ajarilah mereka bahwa Allah itu telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Jadi setelah tauhid baru sholat. Sehingga sholat itu adalah amalan paling penting. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sampai 950 tahun. Sebuah dakwah yang sangat sungguh-sungguh, sangat serius. Tidak ada di antara kita yang punya umur itu. Ternyata sepanjang 950 tahun itu berfokus kepada la ilaha illallah, kepada at-tauhid. Dalam kitab Manhajul Anbiya yang ditulis oleh Syekh Rabi' dikatakan, fal wajibu ala kulli du'ati ila Allahi ay yafhamu hadzal manhaj. Maka adalah wajib atas para da'i yang mengajak orang kepada Allah untuk memahami manhaj ini, yaitu mengedepankan at-tauhid. Wa hadhihi ad-da'watul ilahiyyatul 'azimatu wal matlabul kabir. Dan inilah dakwah yang sesuai dengan tuntunan Allah, begitu agung, dan ini merupakan tuntutan yang besar. Wa yajibu an na'taqida annahu law kana hunaka manhajun afdala wa aqwama min hadzal manhaji lakhtarahu Allahu li rusulihi wa atharahum bihi. Maka wajiblah untuk kita yakini bahwa kalau ada manhaj yang lain yang lebih baik daripada manhaj ini, yang lebih lurus daripada manhaj ini, maka tentunya Allah telah memilih, telah menjadikannya sebagai manhajnya para nabi dan rasul. Karena Allah sangat memperhatikan dakwahnya para nabi dan rasul. Allah akan berikan kepada mereka manhaj terbaik. Sehingga inilah perhatian dan kesibukan para nabi dan rasul, sehingga menjadi ciri khas para nabi dan rasul di saat kita membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis yang menceritakan tentang nabi dan rasul, ternyata mereka sama, bersepakat bahwa inilah dakwah yang harus dikedepankan, yaitu mengajak orang kepada at-tauhid, menghindarkan orang dari syirik. Sehingga kita tidak melihat bahwa mereka itu disibukkan dengan hal-hal yang ternyata menjadi kesibukan para da'i pada saat ini. Mereka menamakannya dakwah, tapi ternyata manhajnya tidak sesuai dengan manhaj dakwahnya para nabi dan rasul. Sehingga di saat kita tanggap dan peduli dalam masalah ini, apa yang harus kita perhatikan? Sisi ini. Sisi dari mana kita memulai. Bahwa memulai itu dari at-tauhid. Kita harus membayangkan di saat
kita sedang berdakwah, ada seseorang sedang kita dakwahi. Dia adalah orang yang belum bertauhid, dia adalah orang yang masih berbuat syirik, namun kita ajari misalnya pelajaran tentang sholat, tentang zakat, tentang umrah, tentang haji. Tapi ternyata dia masih berbuat syirik, dia masih belum bertauhid, kemudian mati saat itu. Maka kita menjadi salah. Kenapa? Karena ternyata kita belum memperhatikan ini. Kita disibukkan dengan hal-hal yang penting, namun kita meninggalkan hal yang lebih penting. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.